Phoenix Dares Radio Station. Hai, selamat pagi, ada Dio Sandra. Nah, kalau kamu sudah sempat cek feed Instagramnya Phoenix Radio Bali, sudah invite collaborator barengan sama KPID Bali. Bener banget, hari ini adalah live talk show bersama KPID Bali. Tentu saja ini menjelang tanggal 1 April nanti, peringatan Hari Siaran Nasional atau Harsiarnas. Dan kalau ngomongin perkembangan teknologi, sudah pasti sangat baik kalau digunakan dengan baik. Banyak yang mulai berubah menuju era digital, lalu bagaimana dengan media? Nah, bagaimana juga media dalam hal ini adalah radio bisa tetap eksis di era digital. Hari ini sudah ada bersama Doi, dua orang hebat yang saya ajak pagi hari ini untuk ngobrol. Ada Bapak Agus Sastapa, Ketua KPID Bali. Pak Agus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Doi. Oke, sehat ya? Sehat. Oke. Mudah-mudahan juga para Pines sehat selalu ya. Oke, ada juga Bapak Widiana Kepakisan, Komisioner KPID Bali. Selamat pagi Pak Kis. Selamat pagi Pak Doi. Oke. Selamat pagi Finner semua. Mudah-mudahan sehat. ya. Kita selalu sehat dan semangat terus. Harus, karena yang paling penting adalah saat ini semangat. Semangat. Kalau sampai lemah tidak bisa muncul ide-ide kreatif. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor ya. Oke, baik Pak Kis dan juga Pak Agus, hari ini saya akan minta waktunya sedikit kita ngobrol. Tadi di awal saya bilang adalah 1 April nanti itu adalah Harsiarnas. Nah, ngomongin tentang tema yang diambil itu adalah transformasi di era digital. Kalau melihat tema ini sangat menarik karena memang dunia teknologi, perkembangan teknologi juga semakin pesat. Mungkin seperti apa kalau menurut Pak Agus sendiri transformasi media ke digital? Ya, terima kasih Mas Doi dan Vines. Jadi ini transformasi penyiaran di era digital. Ini bermula dari atas, dari munculnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2000. Di mana pada saat itu Presiden Jokowi sudah sangat tegas mengatakan saatnya kita melakukan transformasi digitalisasi. Jadi menuju ke digitalisasi penyiaran. Jadi semua lembaga penyiaran diharapkan melakukan digitalisasi dan itu dalam waktu 2 tahun sudah harus menuju ke digitalisasi. Yang pertama dilakukan digitalisasi itu adalah TV. Betul. Kemudian nanti akan menuju ke radio. TV ini kan paling lambat tanggal 2 November 2022 semua sudah harus migrasi, harus pindah ke digital. Nah, kemudian nanti radio juga menyusul perkiraannya sekitar 2024 dan sebagainya. Namun demikian tentu ketika kita bicara soal transformasi penyiaran, karena penyiaran itu kan ada 2 sebetulnya di bidang radio dan TV. Jadi inilah yang kita coba terus galakkan, sosialisasikan, dan tanggal 1 April ini adalah merupakan hari penyiaran nasional. Betul. Ini hari lahirnya kita, termasuk Pines dan juga teman-teman radio lain dan TV. Ini hari kelahiran kita. Betul, pekerja-pekerja di dunia penyiaran ini, lembaga penyiaran karena ini. Kita momentum kita untuk bangkit. Kenapa ada hari penyiaran nasional? Ya selama ini kita sering lihat dan dengar kan hari pers nasional. Betul. Seperti itu. Hari penyiaran nasional ini bermula dari masa penjajahan dulu. Sekitar tahun 1933 yang lalu, di mana pertama kali ada radio yang istilahnya radio Belanda namanya di Solo itu. Kemudian berproses, kemudian akhirnya keluarlah kepres sampai 2019. Baru 2019 kemarin muncul kepres hari penyiaran. Jadi teman-teman radio kita harapkan nanti mari kita jadikan momentum ini untuk melakukan perubahan, restrukturisasi, kemudian digitalisasi, dan mari melakukan perubahan untuk menuju ke era digital yang lebih baik. Betul, ini semacam kita kuliah, kalau anak komunikasi lagi dengerin pagi hari ini, kita kuliah komunikasi ya pagi hari ini. Oh, ya. iya. Oke, karena kita sejarah radio, ngomongin perkembangan dan juga transformasi digital. betul. Tapi paling sederhana, mungkin buat teman-teman Finers juga yang lagi dengerin, yang mau berangkat kuliah, sebenarnya siaran digital itu yang seperti apa sih Pak? Mungkin Ya. biar paham gitu. Ya nanti mungkin ditambahkan juga dengan Pak Kis. Boleh. Intinya begini. Digital itu kan sekarang, kalau kita era yang sekarang, khusus misalnya dulu TV dulu ya. TV itu misalnya dengan menggunakan analog dengan menggunakan terestrial. Terestrial itu melalui darat ya, melalui pemancar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau digital itu frekuensinya berbeda. Dulu kalau analog itu menggunakan frekuensi yang 700 MHz ke atas. Itu sangat boros dari sisi frekuensi. Kemudian yang kedua, teknologinya tidak canggih. Kemudian sekarang diciutkan lagi menjadi di frekuensi yang bawah. Ya. Nah, kemudian frekuensi yang di atas itu bisa digunakan untuk percepatan broadband internet. Jadi kita selama ini contoh misalnya di TV ya. Kalau di TV satu frekuensi itu satu channel. Sehingga sekarang misalnya di Indonesia ada sekitar 679 channel TV, baik lokal maupun nasional, itu banyak sekali frekuensi yang digunakan. Nah, sekarang dengan digital, satu frekuensi itu bisa 8 channel. Jadi kalau misalnya di Bali seperti sekarang ada 4 pemegang MUX
TV digital, berarti itu sekitar ada 32 channel, 32 konten nanti yang akan ada di Bali. Sementara sekarang kan baru 16. Betul. Jadi nanti kan banyak sekali, sehingga itu perkembangan teknologi digital yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa kontennya lebih beragam, kemudian ownership-nya akan lebih banyak. Jadi orang mungkin nanti Mas Doi kalau punya kemampuan untuk bikin TV ya boleh ya. Bisa kan? ya. Bisa kan Iya, sekarang iya, semua, karena sekarang gini, untuk bikin TV misalnya kita itu tidak perlu lagi membangun tower, karena yang sudah punya tower itu ada 4 itu, kita tinggal nyewa di situ, kita menjadi penyedia konten, penyedia siaran. Sama dengan, mohon maaf, misalnya di YouTube, di medsos itu kan platformnya kan sudah ada itu. Betul. Tinggal kita ngasih konten, Ya. nanti kita menghasilkan uang atau dari AdSense itu kan bisa itu ya. Ya, Ini juga begitu. Cuman logikanya nanti harus ya berproduksi, kemudian cari iklan dan sebagainya, silahkan lah itu berproduksi seperti itu. Jadi digital itu teknologinya jauh lebih canggih, gambarnya jauh lebih jernih, kemudian suaranya lebih bersih. Kalau nanti Pinus ini nonton TV itu, kalau sudah digital, saya yakin sekali tidak ada gambar bayangan, tidak ada, kemudian kerusak-kerusak tidak. Dan saya sudah buktikan, seminggu terakhir saya nonton itu, murni. Termasuk misalnya kemarin MotoGP ya, nah itu nonton detail sekali, kita lihat, kita tenang sekali, tidak ada lagi takut ada angin, ada ini, enggak. Cuman memang channelnya masih sedikit, baru sekitar 12. Nanti tanggal 30 semua akan lari, seperti itu. Oke, dari Pakis mungkin ada tambahan Pak, siaran digital ini seperti jadi apa? Digital ini adalah peralihan teknologi ya, bukan teknologi dalam pengertian softwarenya, bukan perangkatnya. Jadi tidak perlu ganti TV, tidak perlu ganti dan lain metode dan lain sebagainya, tidak perlu meningkatkan pembayaran. Jadi digital ini peralihan teknologi dari TV yang dulunya seperti disampaikan Pak Agus tadi, dari analog menjadi digital, karena terkait dengan penghematan teknologi dan ekonomi bisnis. Jadi itu yang penting ya. Jadi banyak memang yang belum tahu bahwa dipikirnya migrasi dari analog ke digital ini adalah penggantian TV, penggantian dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi sekarang TV yang sekarang itu ada banyak tipe, kemudian menjadi satu, ada siaran atau tidak. Jadi tidak ada tidak perlu lagi memindahkan antena, tidak perlu lagi di atas geser-geser orang, nambah bambu. Jadi sekarang sudah jelas ada gambar, tidak ada gambar. Itu yang nah, untuk bisa, karena teknologi kita tidak sinergis, jadi ada TV yang belum, ada TV yang sudah, jadi perlu ada perangkat. Nah, perangkat itu kita sebut dengan set top box. Perangkat ini untuk masyarakat yang tidak mampu, itu masih dibagikan gratis asal terdaftar. Kemarin kalau nggak salah di beberapa media juga diposting itu ada pembagian ya Pak ya. Dan KPI sebagai fasilitator sudah pernah membantu membagikan itu. Itu yang jelas. Tapi pada prinsipnya ini adalah peralihan teknologi yang dimana harus kita ikuti karena dunia sudah masuk metaverse dan lain sebagainya. Berarti kalau TV sendiri memang startnya lebih awal, tetapi tujuannya tadi adalah memang mengoptimalisasi kanal-kanal frekuensi untuk keuntungan kita juga. Di samping itu tadi Bapak sempat bilang bahwa akan lebih jernih, gambarnya akan lebih bagus juga, kualitas suaranya. Itu yang mantap ya Pak ya. Ya, karena kadang-kala begini. Sekarang di Indonesia kan kondisi geografis ya, banyak bencana yang muncul. Ketika misalnya nanti sudah digitalisasi penyiaran, frekuensinya sudah digitalisasi, itu bisa digunakan juga untuk kepentingan Badan Penanggulangan Bencana. Jadi internet kita akan jauh lebih cepat, kemudian frekuensi itu digunakan untuk penggunaan antisipasi dan atensi mitigasi bencana. Misalnya begini, ketika ada bencana gempa, tsunami, nanti akan ada TV yang khusus bersinergi, bergerak dengan cepat. Begitu ada bencana gempa, semua siaran TV akan terkoneksi itu. Nah, itu yang kita belum ada. Dan di Indonesia ini untuk digitalisasi ini boleh dikatakan masih sangat terbelakang ya. Jadi dari 168 negara itu, Indonesia mungkin baru masuk ke 150-an. Sementara negara-negara lain itu sudah dari tahun 2005 sudah mulai. Betul, mereka lebih awal. Bahkan tetangga kita Malaysia dan Singapura 2019 sudah selesai. Sehingga koneksinya ke Indonesia dia tidak bisa, karena memang harus seluruh dunia terkoneksi. Makanya sekarang di daerah perbatasan di Indonesia yang ada di kita ini sudah digitalisasi. Mereka sudah duluan sebetulnya, karena memang kalau tidak begitu kita akan kena denda, sanksi sebagainya seperti itulah. Makanya kita akan dengan digitalisasi inilah nanti masyarakat akan jauh lebih maju, lebih modern, dan ya paling tidak kita akan lebih visinya ke depan lah seperti itu. Tapi yang perlu saya salut juga dan pengen juga saya tanya, KPID Bali bersama jajaran itu sangat-sangat sering sekali untuk campaign atau bisa mendekatkan diri ke masyarakat melalui sosialisasi. Sebenarnya
apa sih harapan teman-teman KPI di Bali atau masyarakat harus merespon seperti apa sih supaya pesan ini tersampaikan? Dari Pak Kis. Ya, begini, pada intinya masyarakat kita kan beragam, heterogen. Jadi ada yang tingkat pendidikannya tinggi, sedang, menengah, bahkan ada yang terbelakang. Kita kalau bicara soal situasi, Mohon maaf, Pak Kis, kondisi, boleh mic-nya. Nah, biar kayak MC gitu, Iya, Pak. iya. Biar suaranya lebih Ya, keren. sekali lagi karena tingkat pendidikan masyarakat kita beragam, heterogen, jadi itu yang kita perlu sasar. Jadi masyarakat sebagian besar, mungkin barangkali ya, sebagian besar tidak mengikuti, tidak memahami, tidak mengerti bahkan apa itu proses migrasi dari analog ke digitalisasi. Nah, dalam konteks inilah KPID punya tanggung jawab besar untuk mensosialisasikan itu dengan cepat, karena seperti disampaikan Pak Ketua tadi bahwa apabila kita tidak melakukan itu kita akan kena denda sebagai sebuah negara, sebagai sebuah komunitas. Nah, untuk bisa mempercepat itu karena deadline itu sudah jelas tanggal 2 November tahun ini, maka kami harus dengan gencar juga mensosialisasikan itu. Tanggung jawab kami bukan sekedar partisipan ya, tanggung jawab KPID terkait juga dengan proses-proses peralihan teknologi yang memang daerah-daerah yang belum tercover oleh siaran TV. Nah, itu memang tanggung jawab kita sebagai KPID. Oke, karena begitu kita upload di sosial media, kalau pagi hari ini akan talk show, ada beberapa yang nanya, KPI bukannya tugasnya untuk ngurusin konten, ngurusin bagaimana nanti perlakuan para penyiar dan segala macam. Akhirnya mereka nanya juga, tentang digital. Nah, lalu yang menarik adalah karena ada pertanyaan seperti itu, bagaimana konten digital itu bisa masih tetap dikontrol sama teman-teman KPI di Bali? Ya, kalau bicara soal konten, nah ini nah, kita biar tidak kaget masyarakat Bali khususnya tanggal 30 April 2022 itu siaran analog sudah hilang. Jadi yang kita nonton TV yang ada sekarang ini sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, tanggal 30 April sudah ada lagi siaran itu di channel 32, channel 52, web dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Yang sekarang sudah ada seperti TVRI Bali. TVRI sudah tidak ada. Kalau di sini cek kondisi terakhir yang kemarin saya lihat hanya baru mengudara yang ada di Bakung, yang di Kuta Selatan itu memang masih bisa mengcover wahebnya di sini. Tapi ketika sudah lewat dari 10.000 km sudah hilang dia. Saya cek di Buleleng sudah tidak ada siaran analognya. Dia sudah siaran digital full mulai bulan November 2021. Nanti jangan sampai juga masyarakat kaget, loh kok hilang TV-nya semua, tidak ada siaran. Nah itu, maka dari sekarang kita sosialisasi, silakan persiapkan diri, karena di situ juga ada alat yang harus dibantu, kemudian membantu untuk pindah kalau TV-nya TV tabung sebagainya. Set-top box tadi ya, Pak, set-top box tadi, sehingga nanti, nah kita bagaimana? Pasti nanti suatu saat kita akan ditanya, karena KPI mengawasi konten sebagainya, loh kontennya kok hilang, kok blank. Nah dari situ kita ingatkan kepada masyarakat, sosialisasi terus-menerus Bali agar sukses di tahap pertama tanggal 30 April semua sudah bisa migrasi ke TV digital. Kemudian bagaimana dengan TV digital ketika proses pengawasan? Pasti kita akan jauh lebih lebih banyak. Jadi ketika kita ada TV digital, contoh sekarang TVRI sudah ada 4 channel loh. Padahal kalau kita tahunya kemarin kan hanya 1. Kemudian maaf misalnya Metro nanti ada 4 channel ya, ada Magna Channel, ada BNTV dan sebagainya, banyak sekali. Nusantara TV juga sekarang sudah ada 4 channel. Itu ada Gold TV, ada Bineka TV, kemudian ada Retro TV. Banyak. Ternyata apa? Berarti kita mengawasi itu juga banyak. Berarti PR teman-teman di KPID kan makin banyak kan? Makin banyak diawasi dan memang TV-nya akan makin banyak nanti. Berarti kantornya semua tembok adalah TV. Itu nanti. Harapannya begitu. Tapi jangan TV aja Pak, radio dong. Ya peran serta dari radio ada juga kita. Harus ya. Radio kita punya, makanya kalau siaran di Pinus ini saya sering dengar juga. Di gedung belakang apa depan? Nanti saya cek soalnya. Oh di atas, di atas. Di atas. Radionya radio besar itu ya. Radio besar. Tapi kadang-kadang begini ya. Kita memang kendala alat dan sebagainya sehingga tidak bisa juga monitor semua, terutama juga misalnya daerah wilayah Bali Utara itu. Itu karena terbentur situasi kita tidak bisa monitor. Bahkan seperti kemarin ada informasi sekitar 4 TV yang memang home base-nya di sana dan memang tidak pernah siaran. Nah, itu setelah kita cek kendalanya banyak sekali begini. Kalau Mas Doi misalnya ke Buleleng kan tahu di situ tidak pernah menonton siaran analog. Betul. Itu menggunakan parabola digital. Sementara ini TV ini siaran kan di analog. Sehingga ketika dia tidak siaran, mereka masyarakat tidak tahu ini TV apa. Benar. Saya baru tahu ketika sudah mau proses migrasi izin ini. Loh, ada TV ini toh. Oh, ada TV ini toh. Ternyata karena mereka tidak pernah nonton. Jadi nah ini kita ingatkan KPI, jadi semua teman-teman yang sifatnya memang masih dapat izin
dari Kominfo kita Ya. harus segera migrasi. Oke. Termasuk juga nanti suatu saat radio juga akan begitu. Iya. Berarti sangat dibutuhkan adalah peran serta masyarakat. Karena maksudnya KPID Bali sendiri Iya. atau KPI tidak bisa bekerja sendiri. Karena respon dari masyarakat masih sangat bisa. Betul. Masalah konten, konten ini kurang layak menurut mereka juga bisa report kayak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, dari Pak Kis ada tambahan Pak. Jadi masyarakat itu selain kami memantau berdasarkan pengaduan juga. Jadi Oke. masyarakat harus partisipasi aktif memantau siaran TV karena masyarakat punya struktur, punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Jadi mereka harus partisipasi aktif memantau apakah siaran ini boleh untuk anak saya atau boleh untuk cocok untuk orang tua saya atau kapan waktu disiarkan. Jadi semua itu adalah keikutsertaan kita semua sebagai masyarakat warga negara. Nah, kalau memang ada hal-hal yang memang tidak perlu, tidak layak atau tidak boleh ditayangkan dalam kurun waktu tertentu, jam tertentu untuk siapa, mereka wajib melaporkan kepada kami, wajib. Dan kami siap melakukan tindak lanjut, baik itu berupa peringatan, pemutusan sanksi dan lain sebagainya. Oke, ada proses teguran, Ada proses ngobrol teguran, dulu baik-baik sampai memang pemberhentian izin dan segala Betul. macam gitu ya Pak ya. Tapi yang paling penting seperti Pak Kis bilang tadi atau Pak Agus adalah sangat mengharapkan masyarakat ikut berperan Ikut serta berperan, dalam hal ya. ini supaya tetap menjaga konten-konten siaran di TV atau juga di radio. Supaya sehat. Oke, supaya sehat. cerdas, ya. Pun selama ini konten-konten yang kami hadirkan di radio pun otomatis sampai saat ini kan dinilai oleh masyarakat Betul, ya Pak ya. betul, ya. Nah, konten menurut Bapak di tengah transformasi digital, konten yang seperti apa yang harusnya lebih banyak ditampilkan oleh media, TV atau juga radio di tengah sensitifnya masyarakat kita di tengah pandemi ini untuk menerima informasi. Hoax banyak beredar Ya. atau berita-berita yang kadang menyesatkan banyak beredar. Apa yang diharapkan oleh teman KPID? Pertama, siaran itu adalah mengandung informasi. Oke. Informasi itu harus benar. Yang kedua, pendidikan. Oke. Yang ketiga, terkait dengan pengembangan diri. Nah, ini penting ya. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah misinformasi. Misinformasi. Jadi, informasi yang disampaikan oleh siaran itu kita bagi dua. Yang pertama adalah disinformasi, yang kedua misinformasi. Disinformasi itu adalah informasi yang salah tapi dianggap benar sehingga disiarkan. Oke. Kalau di media sosial itu meneruskan. Nah, jadi itu disinformasi. Kalau misinformasi adalah informasi yang sebenarnya benar tapi cara penyampaiannya salah sehingga menjadi salah. Nah, ini yang perlu kita cermati sehingga informasi yang disampaikan melalui penyiaran itu harus benar, akurat dan valid. Ya. Sehingga unsur penyampaian informasi itu benar, unsur pendidikannya tersampaikan. Jadi tidak hanya semata-mata menghibur kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik. Oke, berarti memang tanggung jawab media kembali lagi bahwa medianya berani menampilkan informasi yang baik, faktual dan sesuai dengan fakta. Betul. Oke, dari Pak Agus mungkin ada tambahan seperti apa sebenarnya Ya. harapan kepada media? Kalau kita dengan lembaga penyiaran baik TV maupun radio selalu berusaha melakukan literasi. Oke. Literasi itu pendidikan dan bahkan seperti tadi Mbak Opi bilang dia kan dapat uji kompetensi wartawan. Ya, tersertifikasi. Jadi semua lembaga penyiaran itu harus tersertifikasi sesungguhnya. Ya. Apakah dia layak untuk menyampaikan informasi kepada publik atau tidak? Karena kadang-kala mereka teman-teman di lembaga penyiaran inilah menjadi pemantik munculnya informasi yang tidak baik apabila salah menyampaikan informasi ya. Sehingga ketika melakukan informasi, menyampaikan informasi harus disaring dulu sebelum di-sharing. Dengan demikian kita pasti ada lembaga-lembaga yang mengawasi, jangan sampai nanti kita kena semprot peringatan. Dan selama ini kita amati memang lembaga penyiaran termasuk di radio sudah menjalankan perannya dengan baik. Ya. Kalaupun ada yang menyampaikan sebagainya bercanda dengan cara-cara yang mungkin bahasa-bahasa ringan, bahkan kadang-kala mungkin ada yang agak bahasanya bablasan, itu biasanya kita kalau ada laporan begitu kita sampaikan. Ini bahasanya agak ini. Kadang-kadang kan budaya kita budaya timur kan agak berbeda ya dengan di luar sebagainya. Contoh misalnya kayak kemarin di di Buleleng misalnya ada laporan bahwa ini siarannya kok agak mengarah ke porno jam-jam segini. Anak-anak kecil banyak yang mungkin tidak layak mendapat informasi itu, kita langsung sampaikan dan akhirnya kemudian di take down lah acara-acara seperti itu. Jadi karena apa? Karena kalau lembaga penyiaran mainstream seperti ini, radio, TV kan ada izin, kemudian ada pengawasan, kemudian ada tahapan-tahapan teguran, peringatan yang harus disampaikan. Kalau nanti itu melanggar terus sampai peringatan yang ketiga kan izinnya bisa dicabut. Betul. Jangan sampai begitu. Kita kasihan sekali karena terus terang saja di Bali contoh kanalnya sudah frekuensinya sudah full ini, tapi banyak juga orang yang ingin bikin radio, mengajukan izin radio TV. Kita juga bertanya ini apa sih sesungguhnya yang dia motivasinya? Yang pertama mungkin karena hobi, kedua karena ada misi khususnya, kemudian ketiga mungkin aspek ekonomi juga ada. Nah, makanya jangan
lembaga penyiaran yang ada itu memanfaatkan frekuensi publik dengan tidak baik. Ya. Kalau itu digunakan tidak baik, ya orang lain akan siap menunggu gitu aja. Betul. Jadi lembaga penyiaran ini mari kita tingkatkan diri dari sisi infrastruktur, dari kualitas SDM, kemudian dari pelatihan-pelatihan yang kita adakan, dan kita di KPID kan sudah mengadakan pendidikan P3 SPS namanya. Salah satu murid yang sudah berhasil Ya. tahun ini. Oh iya, Mbak berarti Nadia saya sempat ngajar ya kemarin ya. sempat dong. Betul. Mudah-mudahan sudah paham betul. Jadi Ya. kita ada pelatihan P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Betul. Nah, jadi mana yang boleh, mana yang tidak, dan itu kita nanti akan rutin lakukan. Ya, Mungkin tidak saja mungkin satu orang mbaknya dari radio Penik ini, kemudian yang lain-lain juga kita akan coba. Ya. Oke, ya setuju. Karena memang kami berempat kebetulan sudah ikut kelas P3 SPS ya. Kita tahun sebelumnya Sudah semua. sudah dong. Oh, Kalau di iya, sini iya, memang iya, iya. kita Luar biasa. sebelum on air buku P3 SPS itu harus dibaca. Harus dibaca. Tidak dianggurin, jangan sampai berdebu. iya, Jadi iya. syarat sebelum on air adalah baca dulu pasal berapa, tahu dulu Iya. kelebihan kekurangan jam segini harus ngapain, jam Nah, boleh Nah, obrolan iya. ini. Karena gini, saya juga pernah ya, mungkin inilah kondisinya dari 66 radio yang ada di Bali, tidak semua seperti ini, radionya bagus sekali ya. Terima kasih. Artinya ya, ini saya lihat baru masuk orang sudah langsung tertarik, situasi ruangan luas, dan memang sangat layak. Ya, Artinya tapi ada juga radio yang ya kadang-kadang kasihan ya, tempatnya agak jauh, kemudian tempat duduknya. Nah, jangankan untuk pelatihan SDM dari sisi infrastruktur, Ya. kemudian bagaimana kita memberikan literasi ya, orang mereka untuk hidup aja agak sulit gitu. Benar. Sehingga kadang-kadang kita juga berpikir ya memang kita harus pahami itu, dan mudah-mudahan saya tanya kemarin misalnya apa sih misinya Pak ketika misalnya begini kondisi COVID sekarang, iklan juga tidak banyak ya Pak, yang penting bisa pakpok lah itu ceritanya dia bilang kan. Istilah Balinya Jadi, pakpok. ya pakpok, jadi sama bisa kemudian bisa bayar listrik dan sebagainya walaupun penyiarnya dikurangi. Terus caranya gimana? Ya muter radio dangdut, apa lagu dangdut, pokoknya orang ini ya seperti itu kira-kira. Oke. Sehingga saya berharap ya kalau memang untuk diberikan izin dari negara, kemudian sudah menjadi lembaga penyiaran publik seperti ini, dikelolalah dengan baik seperti itu. Gunakan frekuensi dengan bertanggung jawab dari konten SDM-nya. Tapi paling tidak adalah mungkin itu tidak akan menjadi sebuah alasan buat teman-teman kita yang masih ada di desa. Tapi dengan kunjungan Pak Agus dan juga tim, mudah-mudahan membuka mereka bahwa ternyata untuk menjadi seorang penyiar itu harus bertanggung jawab. Betul. Entah di daerah atau dimanapun. Kita harus paham betul P3 SPS, aturan dari A sampai Z-nya harus tahu gitu ya Pak ya. Karena itu akan sangat membantu seorang penyiar yang menjadi ujung tombak sebuah radio. Karena begitu salah ya radionya yang kena. Ya. Saya yang ngomong, interview salah sama Bapak ya Phoenix Radio yang akan dibombardir kayak gitu ya. Dan penyiar itu punya tanggung jawab besar karena informasi itu disampaikan secara paralel. Ya. Jadi sekali bicara 2.000-3.000 orang mendengar. Iya, betul. Kalau itu salah, 2.000-3.000 orang akan berbuat salah. Dan Gitu. belum tentu klarifikasinya didengar oleh orang yang tadi. Umumnya klarifikasi itu menjadi hal yang tidak dihiraukan. Betul. Orang-orang kita khususnya mendengar yang pertama. Begitu mendengar ini, klarifikasi akan menjadi hal yang berikutnya. Oke, Ya. tapi Pak, pertanyaan saya berikutnya. Ini kan Hari Penyiaran Nasional tanggal 1 April. Harapannya, kalau menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, dari sekian banyak radio yang sudah Bapak kunjungi, misalnya di Bali, atau bahkan Bapak juga aktif ke Jakarta atau daerah lain, radio atau juga media ini masih bisa bersaing nggak kira-kira dengan adanya transformasi digital ini? Atau ada harapan? Ya, jangan pesimistis. Oke. Kalau saya harus optimistis. Oke. Karena di zaman sekarang ini radio malah menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi. Yang saya lihat survei yang di Jakarta dilakukan oleh KPI itu 40% masyarakat masih mendengar radio. Jadi kalau dulu kan mungkin pikirannya mungkin ya 80%, 90%, tapi kemajuan teknologi memang seperti itu. Tapi persoalannya di antara nonton, mohon maaf misalnya nonton TV dengan radio, orang ternyata lebih banyak radio loh. Betul. Karena apalagi di kota-kota besar, Ya. di mobil dan sebagainya pasti dengar radio, dengar hiburan. Mungkin orang bosen, mungkin baca berita sebagainya seperti itu, nonton berita yang mungkin menyesakkan ya sudahlah. Jadi dia cari hiburan karena Oke. fungsi radio kan menjalankan fungsi pers tadi itu ada 4, ada informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Ya. Nah, ketika misalnya radio sekarang ada, tidak saja di kota loh yang memang orang senang dengan radio, dengar, kemudian saya kalau di desa itu orang kadang-kadang kita dengan Pak Tani, dengan teman saudara saya ngalap cengkeh lah misalnya Iya, di Beleleng, dia orang ada radio transistor dia dengar Iya, sambil iya. dengar radio. Itu lumayan di atas itu misalnya dia naik pohon metik cengkeh sambil dengar radio Hiburannya di biar situ. tidak bosen itu. Betul, karena betul. 1 jam 2 jam sebagainya.
Artinya apa? Berarti memang radio masih sangat banyak penggemarnya karena ya memang teknologi informasi di dunia OTT namanya over the top, jadi audiovisual berbasis internet seperti di medsos itu memang ada juga penggemarnya, tapi kadang-kadang mohon maaf misalnya ada beberapa hal yang perlu dijustifikasi atau diklarifikasi kebenarannya. Kan karena kita di situ cepat, kadangkala akurasinya kurang. Nah, radio ini dan TV kan tidak bisa begitu. Memang dia agak lambat kadang-kadang sekali, tapi kan akurasi itu. Karena mempertahankan akurasi itu berat sekali. Ketika radio salah ya berat sekali seperti tadi oleh Pak Kes itu. Iya, tanggung jawabnya balik lagi ya. Tapi memang balik lagi ke sifat radio karena memang orang bisa mendengarkan di mana saja dan kapan saja, jadi tidak memaksa untuk menonton seperti gambarnya gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang radio sendiri, radio di Bali sejauh ini perannya sebagai media, apa yang ingin Bapak sampaikan? Sudah cukup baguskah atau harus di-upgrade lagi atau seperti apa kalau pengamatan dari Pak Kis? Secara umum sudah cukup bagus. Dari media informasi tersampaikan, mendidik, kemudian menghibur dan kontroversial sudah tersampaikan semua. Memang ada beberapa itu pun sifatnya temporer dalam kurun waktu jam-jam tertentu saja. Itu kita sudah berikan edukasi, literasi sehingga setelah hari siaran nasional ini bisa kira-kira bisa lebih baik lah semuanya. Jadi semua bisa menjaga Bali, menjaga masyarakat Bali dan menjaga sistem Bali di secara keseluruhan. Siaran sehat nih, balik lagi ngomongin siaran sehat di kampanye juga Pak Agus sering sekali membahas adalah siaran sehat. Ayo siaran sehat. Mungkin beberapa teman-teman sering dengar sebenarnya apa sih siaran sehat? Jangan sampai merasa pendengar atau viewer saya, ya ampun kok program ini dihilangin padahal ini bagus, saya suka gitu. Siaran sehat kalau menurut pemahaman dari teman-teman KPID Bali itu yang seperti apa sih Pak? Itu siaran sehat itu terkait dengan tanggung jawab kita bersama. Jadi kita tidak bisa mengambil ukuran dari diri sendiri. Harus ada orang lain yang memberitahukan. Gitu. Jadi siaran sehat itu seperti yang disampaikan tadi itu mengandung informasi yang benar, valid, akurat. Kemudian yang kedua memberikan pendidikan, edukasi. Yang ketiga kontrol sosial dan yang terakhir adalah pendukung kegiatan aktivitas masyarakat secara umum. Jadi walaupun kalau itu sudah masuk, jadi tidak ada komplain, tidak ada pengaduan, berarti dia sudah sehat secara umum. Secara normatif dia sudah kita katakan sehat. Jadi nggak cuma seru-seruan, nanti isinya bullying, berita-berita cuma bercandaan, misalkan pejabat pemerintah dipakai bercandaan, itu sudah nyaplir gitu ya Pak. Itu sudah tidak sehat. Oke. Nah ini segmen terakhir, hampir 30 menit loh kita ngobrol Pak ya. Segmen terakhir, mungkin harapan terakhir deh sekali lagi di Hari Penyiaran Nasional ini untuk insan penyiaran atau kita juga yang bekerja di industri ini dari Pak Kis apa? Jadi harapan kita pertahankan yang sudah baik kan. Pertahankan yang sudah baik, Evaluasi, jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Jadi kalau itu sudah, maka kita bisa bersiaran dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan benar, dan kita juga sama-sama bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat kita. Dari Pak Agus. Ya, kalau saran kami dari KPID, mari lembaga penyiaran baik TV maupun radio selalu bersinergi dengan KPID, dengan stakeholder yang lain termasuk dengan pemerintah. Karena bagaimanapun juga misi kita adalah politik negara. Di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini tentu kita perlu kebersamaan, kemudian perlu kita saling mengingatkan dan perlu saling membantu. Kalau tidak kita yang membantu, tentu kondisi pandemi ini akan sulit sekali kita keluar dan ekonomi kita akan lama sekali akan mengalami kesulitan dan masyarakat kita juga akan sulit untuk sehat selalu. Jadi apapun program yang disampaikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, muaranya pasti untuk kepentingan masyarakat. Dan itulah peran dari lembaga penyiaran kita baik radio maupun TV. Jadi jangan sampai nanti TV dan radio menjadi pemantik munculnya konflik sosial di bawah akibat kita memang menyampaikan informasi yang tidak positif. Sehingga saya berharap, KPID berharap agar teman-teman penyiaran tetap menjaga bingkai NKRI ini, kemudian bagaimana nanti siaran-siaran yang disampaikan betul-betul menjadi tuntunan, menjadi pedoman bagi masyarakat. Dan ketika ada hal yang sifatnya hoax, informasi bohong, tolong segera bantu untuk mengklarifikasi, menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk menghindari hal-hal yang sifatnya menimbulkan konflik sosial seperti itu. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Kis. Dan buat Viners juga, jadi peran serta Viners dalam menentukan kualitas siaran Phoenix Radio Bali juga sangat dibutuhkan. Jadi jika ada
konten kami atau penyiar kami agak sedikit bablas atau keceplosan, sangat-sangat boleh sekali memberikan kritik dan masukan ke kita atau bahkan melakukan pengaduan ke KPID Bali. Itu yang paling penting karena memang tujuan kami adalah selalu memberikan siaran yang terbaik. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Saya Dodi Yosandra. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.